Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar kata one cannot not communicate? Apa sih itu artinya? Coba kita bahas pelan-pelan. Jadi, kita itu kan manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Pastinya kita tuh nggak bisa hidup sendiri dong. Kita pasti membutuhkan eksistensi orang lain untuk sekadar berkomunikasi, untuk berbincang, atau bahkan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di hidup kita sehari-hari. Intinya kita itu nggak bisa hidup sendiri. Nah, di sini yang bakal kita bahas adalah bahkan ketika kita diam pun itu kita juga sedang berkomunikasi dengan orang lain loh teman-teman. Cuma masalahnya, distorsi yang ada pada kehidupan kita saat ini adalah diam itu artinya konsen. Emang begitu ya teman-teman? Jadi ada yang berspekulasi bahwa ketika kita diam itu artinya kita setuju atas perkataan mereka. Kita juga setuju atas perbuatan yang akan mereka lakukan. Padahal kita cuma diem loh, kita nggak berkata, kita nggak menjawab. Emangnya mereka bisa baca pikiran kita ya? Kan berarti nggak melulu seperti itu kan? Nah itu adalah salah satu konsen yang akan kita bahas pada pembicaraan kita kali ini. Sekarang kita bakal bahas dalam segi psikologi, dalam segi medis, dan juga dalam segi ilmu komunikasi. Sekarang kita bicara dari fakta dulu deh. Komnas Perempuan tahun 2023 menyebutkan bahwa terdapat 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual sendiri berada di angka sekitar 24,69%, yang menjadikannya salah satu bentuk kekerasan yang paling dominan yang terjadi di Indonesia. Menyusul di tahun 2024, angka ini tercatat sekitar 289.111 kasus. Teman-teman, coba perhatiin deh, angkanya mungkin menurun ya dari tahun 2023 ke tahun 2024. Tapi apakah kasusnya benar-benar menurun? Atau saat ini korban yang semakin takut untuk lapor kepada pihak berwajib? Karena bagi seorang korban, hal ini merupakan hal yang berat dan tidak mudah untuk dilontarkan teman-teman. Ini menimbulkan luka dan juga trauma yang membekas di dalam hatinya, dalam tubuhnya, dalam pikirannya. So these numbers, they are not just statistic. They are story that not fully told yet. Banyak cerita yang belum sempat dikatakan, banyak cerita yang hanya ujungnya tersimpan pada diri sendiri, di dalam diri korban. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu konsen adalah komunikasi. Jadi, komunikasi itu adalah sebuah konsen, guys. Kita itu nggak bisa menganggap sebuah diam. Diamnya orang itu adalah sebuah persetujuan. Kita nggak bisa semerta-merta berpikir seperti itu. Komunikasi dan konsen adalah sebuah clarity. Jadi kita harus tahu jelas, tahu persis apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Jadi konsen itu bukan sekedar asumsi ya. Kita nggak bisa nebak-nebak orang itu maunya kayak apa sih. Orang itu setuju apa enggak sih? Kita tuh nggak bisa nebak-nebak itu teman-teman. Kita harus benar-benar punya dasar dan kita punya alasan kuat bahwa orang tersebut itu memberi konsen kepada diri kita. Nah, konsen itu terjadi dan bisa dikatakan seseorang itu memberi kita konsen apabila mereka itu memberikan kita 5 hal. Yang pertama adalah freely given. Artinya adalah diberikan secara bebas. Artinya orang tersebut itu memberikan jawaban tanpa adanya tekanan baik fisik, mental, maupun sosial. Kalau seseorang kelihatan terpaksa, takut, atau nggak enakan, itu bukan consent. It's not a consent. Yang kedua, kita bahas adalah inform. Inform artinya dengan kesadaran penuh. Jadi, kita juga sebagai orang yang bertanya atau kita meminta persetujuan terhadap orang lain, tapi kita juga harus memakai akal sehat kita. Apabila orang tersebut ternyata dalam keadaan mabuk atau dalam kondisi yang minum obat, pokoknya kalau mereka itu lagi kelihatan gak sehat, itu berarti mereka gak setuju, guys. Yang ketiga adalah reversible, artinya bisa berubah kapan aja. Seseorang yang memberikan konsen tapi di tengah jalan ternyata dia kepikiran untuk gak mau ngasih konsen kepada kalian, itu tuh bukan sebuah kesalahan teman-teman. Tengah-tengah itu bisa aja terjadi dan kita nggak boleh menjustifikasi hal tersebut. Orang itu bisa berubah pikiran dan apabila dia di tengah-tengah nggak ngasih kita konsen, itu artinya bukan iya, itu artinya no, it's not a consent. Yang keempat adalah antusias.
Ya kalau misalnya orang tersebut ngasih jawaban tapi nggak antusias, ya kalian bisa lah berpikir apa sih yang dimaksud oleh orang tersebut. Kalau jawabannya kayak takut, atau mereka jawabnya males-malesan, atau mereka tuh jadi gugup, atau jawabnya ya udah deh, itu bukan konsep guys, itu bukan konsep. Yang kelima adalah spesifik atau tertuju pada suatu hal. Jadi both of you, dua orang tersebut itu harus sama-sama tahu konsekuensi dan apa sih yang ingin mereka lakukan. Jadi kalau misalnya salah satu dari mereka itu nggak paham apa sih urgensi yang ingin mereka lakukan, itu namanya bukan konsen teman-teman. Jadi kalau kalian nggak menemukan 5 hal ini dalam seseorang, dalam jawaban seseorang yang ingin kalian tanyakan, itu artinya bukan konsen. Kalau nggak ada kata yang jelas, itu artinya bukan konsen. Dalam komunikasi itu, absence of rejection is not the same of presence of agreement. Jadi kalau kamu ragu, ya tanya aja. Kalau nggak jelas, berhenti di situ, nggak usah dipaksa, nggak usah ditanya lagi. Sekarang kita bahas dari sisi yang lebih dalam teman-teman. Kenapa sih orang bisa diem? Kenapa mereka nggak ngelawan? Kenapa sih mereka kelihatannya kayak mau-mau aja? But here's the science guys. Jadi tubuh kita itu bakal mengalami 3 fase. Yang pertama adalah fight. Dalam diri kita pasti kita nggak mau hal-hal buruk terjadi kan. Kita pasti akan menghindari sekuat tenaga. Kalau kita saat itu punya tenaga, pasti tubuh kita akan menentang hal itu terjadi. Tapi pada kondisi kedua, kita bisa berlari, kita bisa memiliki semangat yang lebih kuat untuk benar-benar lari dari hal-hal tersebut. Kita bisa menjauhi hal tersebut dengan yaitu kita bisa lari. Ada kondisi ketiga di mana tubuh kita itu freeze teman-teman, di mana tubuh kita itu tiba-tiba membeku. Kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa mikir, kita nggak bisa gerak. Kalian tuh ngerasa kayak tubuh kita membeku sekeras es. Jadi kita hanya bisa diem. Untuk mengontrol otak pun kita nggak bisa. Itu disebut tonic immobility. Jadi gimana mau kabur, otak berpikir pun susah. Itu adalah sebuah refleks biologis teman-teman, dan itu bukan sebuah kelemahan. Jadi kalian nggak bisa semata-mata menyalahkan korban apabila mereka dalam kondisi seperti itu. Karena penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70% penyintas kekerasan seksual, mereka itu merasakan yang namanya tonic immobility, di mana tubuhnya itu menjadi sekeras es, rasanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mereka nggak berdaya untuk sekadar melawan. So when someone is silent, it might not be a consent, but it might be survival. Mereka itu lagi melindungi dirinya sendiri, tapi refleks biologis yang dikeluarkan oleh tubuhnya adalah diam, karena saat itu mereka pun nggak bisa untuk melawan. Itu adalah hal yang sangat berat bagi korban teman-teman, dan kita nggak bisa mewajarkan apabila pelaku itu malah menjustifikasi dan pelaku itu malah menganggap korban itu iya-iya aja, padahal korban itu sedang mengalami tonic immobility yang mungkin si pelaku ini nggak ngerti apa sih itu artinya. Kemudian kita masuk ke konteks yang lebih luas. Kita ada di zaman digital teman-teman, jadi kekerasan itu nggak hanya melalui fisik, tapi sekarang bisa juga melewati digital. Seperti apa? Seperti contohnya kita dilecehkan via ponsel, via sosial media. Kita bisa aja diomongin di dalam sebuah grup tertutup, dan grup tersebut bisa saja melecehkan sebuah pihak tertentu, dan kita nggak tahu apa sih yang diomongi oleh oknum-oknum tersebut. Yang paling sedih adalah ini tuh sering dianggap sebuah bercandaan teman-teman, tapi yang harus teman-teman tahu, ini bukanlah sebuah bercandaan teman-teman. Ini adalah sebuah violation, ini adalah sebuah kesalahan, ini adalah sebuah cacat moral yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa sih ini bisa terjadi? Yang pertama, adanya power imbalance. Mungkin korban tahu kalau derajatnya atau si pelaku adalah orang yang lebih tinggi dibanding dia, mungkin kakak kelasnya, mungkin atasannya, jadi dia nggak berani untuk menegur, jadi dia diem aja karena dia tahu dia tuh lebih rendah kastanya dibanding orang itu. Yang kedua adalah tekanan sosial. Jadi bisa aja korban itu takut untuk dijudge, atau sedihnya lagi korban itu bisa aja merasa kalau orang-orang ini nggak bakal percaya apa yang aku ceritain, karena sosial dan kehidupannya itu menormalisasi objectification kayak gitu. Itu tuh
solusinya nggak cukup di level individu teman-teman, karena ini adalah sebuah masalah sistemik, yaitu kita harus memberantas ini semua dengan tidak lagi menormalisasi adanya pelecehan baik fisik maupun secara digital seperti itu. Kita juga harus membangun kesetaraan di mana semua orang itu punya hak yang sama atas tubuhnya, baik perempuan maupun laki-laki. Dan juga kita harus mengedukasi tentang konsen. Lagi-lagi konsen, diam itu bukan konsen teman-teman, seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Kita bahas mengenai dampak yang akan dirasakan oleh si korban. Teman-teman bayangin deh, korban itu pasti akan mengalami rasanya stres, bahkan depresi. Mereka juga bisa mengalami fase di mana mereka itu benci dan menyalahi dirinya sendiri. Pasti ada fase di mana mereka tuh nyesel. Kenapa sih waktu itu aku nggak ngelawan? Kenapa sih waktu itu aku diem aja? Kenapa aku nggak lari? Kenapa aku nggak kabur? Pasti ada perasaan kayak gitu, padahal dirinya saat itu sedang ada pada kondisi tonic immobility yang sudah tadi kita bahas. Bahkan trauma itu bisa membekas umur hidup. Dalam banyak kasus, yang hancur itu bukan hanya tubuh, bukan hanya mental, tapi juga identitas dan kepercayaan diri dari si korban. Nah, disinilah kita bisa membantu, disinilah kita bisa berperan teman-teman. Kita bisa memberikan support moral, kita bisa sekedar mendengarkan dan juga memvalidasi perasaan dari korban tersebut. Kita bisa sekedar memberi pelukan dan juga dukungan kepada teman-teman tersebut agar mereka itu merasa gak sendiri, agar mereka itu bisa pelan-pelan bangkit dan melupakan luka-lukanya itu. Meski trauma itu bukan sebuah luka yang bisa dihapus dengan paksa ya teman-teman. Trauma itu bisa membekas pada pikiran dan juga pada hati korban dengan waktu yang lama, dan kita nggak bisa pungkiri itu. Jadi kita tuh harus mengubah cara berpikir kita. Kita nggak boleh menghakimi orang. Kita nggak boleh bilang, kenapa sih kamu nggak cerita dari dulu? Kenapa sih kamu diem aja? Padahal kan bisa lapor. Kalau nggak ada kata yes, maka it's no. Kalau nggak ada kata yang benar-benar spesifik, itu artinya kita nggak menerima apapun yang ingin dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita, terhadap tubuh kita. Dan yang paling penting, it's not about protect your daughters, but also educate your sons. Ajarkan tentang respect, boundaries, dan juga accountability sebagai laki-laki dan perempuan yang berintegritas. Jadi teman-teman, nggak semua orang itu bisa langsung speak up. Nggak semua orang itu dengan mudah bisa menceritakan apa keluh kesah, apa yang telah dialaminya. Mungkin bagi sebagian orang butuh waktu yang lama untuk sekadar bercerita, atau mungkin pada akhirnya mereka memilih untuk menyimpan dengan dirinya sendiri. Dan itu bukanlah kesalahan teman-teman, itu bukan kelemahan, karena itu adalah sebuah refleks biologis di mana trauma itu menggerogoti tubuhnya, dan itu bukanlah sebuah hal yang bisa kita banggakan. Kita sebagai pihak ketiga, kita hanya bisa memberikan support seperti support moral, support mental, dan juga kita nggak berhak untuk menghakimi orang-orang tersebut. So let me end with this. I'm not sure means no, and no will always means no. Nggak ada kata diam berarti konsen. Bahwa komunikasi itu harus jelas. Kita tuh nggak bisa hanya berasumsi dan berpikir seolah-olah pemikiran kita itu benar. Nah, konsen itu bukan tentang asumsi. Konsen adalah tentang komunikasi yang jelas, sadar, dan juga saling menghargai. Saya Farhania Pramesti. Sekian materi yang ingin saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.